sampai berpart-part. Nah, kali ini gue akan menceritakan ke kalian sebuah cerita yang keren banget, di mana cerita ini mengisahkan tentang 5 orang pendaki yang mendaki ke Gunung Marapi, Sumbar. Cerita ini bersumber dari novel super keren ini, yaitu Jejak, karya Alisba. Gue berterima kasih sekali sama Alisba karena beliau sudah mempersilahkan gue untuk menceritakan kembali kisah di novel ini ke kalian. Tentu cerita dalam novel ini akan sedikit gue singkat karena lumayan panjang, lihat, lumayan tebal, jadi akan gue singkat sedikit. Oh ya, kisah di dalam novel ini adalah berdasarkan kisah nyata seperti yang ditulis di sini. Sebelum kita mulai, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe ke channel ini sekarang supaya kalian gak ketinggalan kisah horor pendakian selanjutnya. Udah siap ya? Let's go. Sabtu 9 Juni 2001. Uncu, Firman, Iwan, Nopeng, dan Andre berencana untuk mendaki ke Gunung Marapi, Sumatera Barat. Tujuannya agar pada saat ospek anggota Sispala pekan berikutnya, mereka sudah memiliki persiapan untuk menghadapi medan yang akan digunakan sebagai lokasi pelatihan nantinya. Walau beberapa dari mereka ditentang oleh keluarga mereka untuk mendaki ke Gunung Marapi, mereka bersikeras untuk tetap pergi demi menaklukkan Gunung Marapi. Namun, ketika mereka ke puncak gunung itu, sesuatu terjadi. Perjalanan ke Gunung Marapi dimulai setelah mereka pulang sekolah. Sore itu langit terlihat cerah, tidak ada tanda-tanda mau hujan. Hingga malam pun cuaca masih bersahabat. Satu hal yang patut disyukuri oleh sekelompok pemuda yang ingin mendaki gunung. Malam mulai larut ketika Andre, Nopeng, Uncu, Firman, dan Iwan memulai perjalanan ke Gunung Marapi dengan menggunakan bus dari Padang menuju ke Pasar Koto Baru, Sumatera Barat. Saat itu pertengahan bulan Juni. Mereka telah sepakat untuk mendaki ke Gunung Marapi, gunung yang memiliki ketinggian 2891 mdpl. Semua kebutuhan sudah disiapkan. Seperti biasa, sebelum memulai pendakian, mereka meminta izin dulu kepada orang tua masing-masing. Uncu, Iwan, dan Firman sebenarnya sering dilarang untuk pergi. Namun, mereka tetap bersikeras untuk pergi. Berbeda dengan Andre yang memang tidak meminta izin kepada orang tuanya, dan Nopeng yang meminta izin untuk keperluan lain, yaitu menghadiri acara di Malibu. Perjalanan ke Gunung Marapi dengan menggunakan bus pun dimulai. Dari Padang ke Koto Baru itu memakan waktu sekitar 3 jam. Selain Uncu, belum ada satupun dari 5 sekawan itu yang pernah mendaki ke Gunung Marapi. Bus pun tiba di terminal Koto Baru. Semua penumpang pun turun. Setelah memastikan semua sudah lengkap dan tidak ada yang tertinggal, mereka singgah sebentar di Pasar Koto Baru untuk sekedar mengisi perut. Selesai makan dan istirahat sejenak untuk memulihkan tenaga, mereka bergegas melanjutkan perjalanan menuju ke kaki Gunung Marapi. Namun saat berjalan, Uncu mengajak mereka untuk sholat isya terlebih dahulu. Tak lama setelah beranjak dari masjid tempat mereka sholat, Andre sadar bahwa kacamata yang ia bawa tertinggal, sehingga mereka pun kembali ke masjid itu untuk mengambilnya. Andre bertanya kepada penjaga masjid, "Pak, ada kacamata ketinggalan di sini nggak?" Penjaga masjid itu bilang, "Nggak ada. Dari tadi nggak ada kacamata yang tertinggal di sini." Andre pun berusaha mencari kacamatanya itu, tapi tetap tidak ketemu. Ia pun kesal karena ia harus mengganti kacamata yang dipinjam dari Pak Parman, tukang ojek dekat rumahnya. Ya udahlah kan. Mau nggak mau Andre harus mengganti kacamata itu. Setelah itu mereka pun membentuk lingkaran. Mereka berdoa sebelum melanjutkan perjalanan. Mudah-mudahan mereka diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, baik di saat pergi maupun pulang. Udara dingin mulai menusuk kulit. Penutup badan yang seadanya, ransel yang lumayan berat, tidak mematahkan semangat mereka untuk terus melangkah di jalan yang terus menanjak menuju ke Gunung Marapi. Sementara itu, Andre masih saja memikirkan kacamata yang hilang itu. Sebenarnya bukan masalah mengganti kacamata itu, tapi lebih ke nilai sejarah yang ada di kacamata itu. Karena pemilik kacamata itu, Pak Parman, pasti akan marah besar. Soalnya Pak Parman lumayan
lumayan temperamental. Itulah kenapa Andre takut berhadapan dengan orang itu. Dengan semangat yang membara, akhirnya mereka sampai di pelataran kaki Gunung Marapi. Keramaian di kaki Marapi mulai terlihat, karena tempat ini telah disulap menjadi tempat yang dibilang ramai. Ada beberapa warung, ada bapak-bapak yang pakai sarung buat ngangetin badan, ada ibu-ibu penjual jajanan, dan puluhan pendaki yang memiliki kelompok-kelompok kecil. Dari kejauhan terlihat beberapa pendaki yang mulai naik. Uncu, Nopeng, Iwan, Firman, dan Andre pun tidak mau kalah. Mereka memilih untuk mendaki di malam hari agar bisa melihat matahari terbit. Jalan semakin menanjak, suara serangga mulai terdengar. Mereka berjalan sambil sesekali bercanda sebagai hiburan. Mereka semua ingin bersorak girang atau berteriak keras, supaya orang tahu bahwa saat itu mereka berlima akan mendaki ke Gunung Marapi. Tapi sayangnya, dilarang membuat keributan, supaya tidak mengganggu hewan-hewan yang ada, terutama makhluk lain yang hidup berdampingan dengan manusia. Kalau melanggar aturan main, jangan heran kalau banyak hal aneh yang akan ditemukan di gunung. Posko pertama sudah mulai terlihat. Mereka pun mempercepat langkah. Tujuannya supaya bisa istirahat sejenak di pos itu. Dan akhirnya mereka pun sampai di posko pertama Pasanggerahan. Uncu bilang, akhirnya kita sampai di posko pertama bro. Kita istirahat dulu ya. 15 menit lagi kita lanjut naik. Tak ada yang membantah perkataan Uncu. Selain karena Uncu adalah sosok yang dituakan, dia juga bertindak sebagai kepala regu di perjalanan kali ini. Sepanjang perjalanan dari kaki Merapi menuju ke posko pertama itu, tidak ada yang aneh-aneh. Semua berjalan mulus tanpa ada halangan sedikit pun. Firman pun melapor dan mendaftarkan nama mereka berlima ke posko itu, serta membayar sejumlah uang retribusi kepada penjaga posko. Uncu, Nopeng, Iwan, dan Andre duduk sejenak untuk memulihkan tenaga. Karena perjalanan dilakukan di malam hari, butuh waktu lama untuk berjalan menyusuri hutan dikarenakan keterbatasan jarak pandang. Setelah istirahat, mereka pun melanjutkan perjalanan ke Parak Batuang. Beberapa langkah meninggalkan Pasanggerahan, perjalanan yang sebenarnya baru dimulai. Saat inilah Andre mulai merasa gelisah. Dia merasa seperti ada yang mengikuti. Bukan hanya Andre, Firman juga merasakan hal yang sama. Sementara 3 teman lainnya asik menikmati suasana hutan. Setelah itu Uncu mulai mengatur formasi barisan. Pada prinsipnya, urutan pertama dan terakhir harus diisi oleh orang-orang yang pernah mendaki ke gunung tersebut. Karena hanya Uncu yang pernah mendaki ke gunung itu sebelumnya, maka Uncu berada di posisi paling depan sebagai leader. Disusul Nopeng di urutan kedua, Iwan di urutan ketiga, Firman di urutan keempat, dan terakhir Andre bertindak sebagai sweeper. Andre dipercaya di paling belakang karena posturnya yang lumayan besar dan tinggi. Namun, keputusan Uncu itu membuat Andre kesal. Kenapa harus aku yang ada di belakang sih? Entah kenapa, Andre merasa ada sesuatu yang tak kasat mata sedang mengikutinya dari belakang. Terbukti, karena hal ini juga dirasakan oleh Firman yang berada di urutan keempat. Andre semakin yakin kalau yang dirasakannya itu memang benar. Andre bertanya ke Firman, "Man, kau dengar gak man?" Firman jawab, "Udah Andre, tenang aja, jangan dibahas." Andre pun semakin gelisah, seperti ada seseorang yang berjalan mengikuti dari belakang. Namun ketika menoleh ke belakang, Andre tidak melihat siapapun. Setelah berjalan lagi, suara itu kembali terdengar. Jaraknya dekat, sangat dekat. Tapi ketika menoleh, tetap sama. Tidak ada orang lain di belakang. Uncu mulai penasaran perihal apa yang dirasakan oleh Andre dan Firman. Sambil bercanda, Uncu menginstruksikan teman-temannya untuk mulai berhitung, dengan harapan tidak ada yang berkurang ataupun bertambah. "Ayo bro, kita mulai berhitung aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Andre menjawab 5 dengan nada yang sedikit kesal. Setelah selesai berhitung, Uncu langsung menyambung perkataannya sambil tertawa. "Kita pas berlima kan Andre? Gak ada yang bertambah di belakang kan?" Hahaha. Mendengar candaan Uncu, Andre semakin menjadi-jadi. Banyak hal yang membuatnya takut. Batang kayu dikira hantu, bunyi jangkrik dikata setan, dan banyak hal-hal lain yang seharusnya tidak perlu dibahas malah jadi bahan obrolan Andre dan Firman. Mereka sudah seperti pakar spiritual dadakan yang sedang menerawang alam gaib. Mungkin kalau hanya Andre yang merasakan keanehan, hal itu tidak perlu dibesar-besarkan.
Tapi karena Firman juga merasakan hal yang sama, besar kemungkinan makhluk yang dimaksud memang benar-benar ada di sekitar mereka. Sambil terus menyusuri jalan yang mulai curam, kini giliran Firman yang menjadi bulan-bulanan makhluk gaib. Ia seolah melihat ada pintu gerbang besar dari kejauhan, tersusun dari ranting-ranting pohon yang menjalar, melingkar dan tersusun rapi, seperti ada sebuah jalan menuju ke alam lain. Sepanjang perjalanan, Andre terus-terusan beristighfar. Firman pun berusaha menenangkan Andre. Belum tenang hati Andre. Tiba-tiba, tepat saat itulah, Andre melihat ada sepasang bola mata besar, sebesar kepalan tangan manusia, mengikuti dari sebelah kiri. Mata yang sangat besar. Ia yakin ini bukan halusinasi, karena Firman juga melihat hal yang sama. Besar kemungkinan mereka memang tak hanya berlima. Alhasil selama perjalanan, bulu kuduk Andre makin berdiri. Melihat gelagat Andre yang tak kunjung tenang, Firman berinisiatif untuk mendampingi kawannya itu di posisi belakang. Karena Firman yakin kalau apa yang dirasakan oleh Andre itu benar adanya. Ketika tiba di jalan setapak, Firman mengambil alih posisi Andre di belakang. Dan sejak saat itulah, perjalanan mulai terasa lebih tenang. Andre sudah sedikit lega. Sekali-sekali ia masih komat-kamit membaca doa. Tiba-tiba, kertak! Firman mengambil sepotong ranting dari timbunan semak-semak di jalur pendakian, lalu menyelipkannya di telinga kanan. Ia memilih untuk mengikuti petuah orang terdahulu, sambil tak lupa untuk selalu berdoa agar dilindungi. Setelah melalui rute yang panjang dan melelahkan, alam mulai menunjukkan tanda-tanda menjelang pagi. Langit yang tadinya gelap gulita, sekarang sudah mulai terlihat sedikit lebih terang. Sayup-sayup mulai terdengar azan subuh. Waktu melaju begitu cepat. Perjalanan berjam-jam yang ditempuh, udara yang semakin dingin, baju lembab bercampur keringat, tenaga yang semakin terkuras, tetap tak menyurutkan semangat 5 sekawan itu. Formasi barisan sekarang sudah tidak beraturan. Andre, Iwan, dan Firman berada di urutan depan, sementara Uncu dan Nopeng berada di belakang. Uncu bilang, "Bro, kita istirahat sebentar di sini dulu ya." Di sini Uncu terlihat pucat karena dia menahan rasa sakit di dadanya. Mereka pun sepakat untuk istirahat sebentar di sebuah daerah yang disebut Parak Batuang. Mereka pun mulai memasak air untuk membuat kopi. Sambil menunggu air mendidih, ada yang sudah sibuk foto-foto dengan menggunakan tustel. Tustel ini kamera zaman dulu ya. Selesai beristirahat, Andre, Iwan, dan Firman mengajak untuk melanjutkan perjalanan. Tapi Uncu sepertinya masih butuh sedikit waktu lagi untuk memulihkan rasa sesak yang tiba-tiba menyerangnya. Uncu bilang, "Kalian duluan aja ke atas, nanti aku menyusul." Nopeng bilang, "Duluan aja, biar aku yang menemani Uncu di sini." Akhirnya Firman, Andre, dan Iwan beranjak dari Parak Batuang menuju ke Cadas. Sementara Nopeng dan Uncu masih duduk di persinggahan untuk memulihkan tenaga. Saking lelahnya, mereka berdua pun tertidur. "Uncu, bangun, kita ketiduran nih." "Astagfirullah, Peng, ayo kita jalan." Keduanya pun langsung bergegas sambil menyandang ransel di pundak. Sementara itu, Andre, Firman, dan Iwan sudah sampai duluan di Cadas. Jadi Cadas ini kayak batas vegetasi ya. Sambil menunggu Nopeng dan Uncu, mereka mulai mengeluarkan logistik dan perlengkapan lainnya. Karena kapasitas periuk yang tidak cukup untuk 5 orang, akhirnya mereka memutuskan untuk memasak makanan porsi bertiga terlebih dahulu. Namun sayang, ketika Andre dan Iwan selesai makan, air pun habis. Dari kejauhan, terlihat Uncu dan Nopeng sudah hampir sampai di Cadas, batas vegetasi. Nopeng berlari kencang dan langsung duduk di sebelah periuk nasi. Ia terlihat sangat kelaparan. "Sorry bro, jatahmu ku makan duluan. Lapar banget nih." "Terserahlah, yang penting nanti masak lagi. Soalnya aku juga belum makan, Peng." Di saat yang bersamaan, Andre yang telah selesai makan menghampiri Firman yang merupakan penanggung jawab logistik untuk meminta ekstra jos dan rokok. "Mantap,
kata Andre seraya mengambil extra joss dan sebatang rokok Sampurna hijau dari tangan Firman. Tak lupa, ia pun mengisi 1 botol minumnya dengan extra joss. Andre juga tak sengaja mengisi tas bawaannya dengan garam sebungkus, beberapa biji cabai, serta 1 bungkus lagi extra joss yang kemudian diselipkan di kantung celananya. Nopeng pun tak mau ketinggalan. Ia ikut-ikutan mengambil extra joss lalu diselipkan di kantong celananya. Tiba-tiba, "Woi bro, ini piring siapa? Sepertinya nggak asing." "Wah, dasar kalian. Jangan-jangan ini piring Pak Alek yang punya warung dekat rumah. Gila kalian ya." Sontak Andre melemparkan piring-piring tersebut ke berbagai arah. Firman pun langsung mengumpulkan piring-piring itu lagi. Tak ada yang protes saat peristiwa itu. Mereka hanya bisa mengelus dada melihat kelakuan Andre yang kekanak-kanakan. Setelah itu Uncu bilang, "Ayo bro, sekarang giliran ambil stok air. Stok air kita kosong." Firman bilang, "Dre, giliran kau lah ambil air." Firman menyuruh Andre karena Andre belum melakukan apa-apa selain makan dan masak. "Kok aku? Nggak ada yang lain? Aku mau ke puncak bro." Daripada adu mulut, akhirnya Uncu menyuruh Firman berserta Iwan untuk mengambil air. Melihat Andre yang sudah hampir selesai bersiap-siap untuk menuju ke puncak, Uncu menahan Andre dan menyarankan agar pergi bersama-sama. Tapi karena Andre keras kepala, akhirnya Uncu menyerah dan hanya menyampaikan beberapa informasi saja. "Baiklah, tapi kau harus ingat, patokannya Tugu Abel. Kalau nanti tersesat, kembali ke Tugu Abel ya. Ingat Dre, Tugu Abel." Andre pun mengiyakan informasi itu, lalu dia pergi. Tapi baru beberapa langkah berjalan, Nopeng berlari secepat kilat menyusulnya. "Setan kau Andre, jangan berangkat sendirian lah. Aku kan mau ikut." "Jaga mulut Peng, ini hutan. Jangan ngomong sembarangan." Nopeng langsung istighfar dan menutup mulutnya. Akhirnya Nopeng dan Andre yang pergi lebih dulu ke puncak. Firman dan Iwan mengisi air, Uncu memasak dan rebahan di atas terpal sebelah tumpukan ransel. Dari Cadas menuju puncak hanya memakan waktu kurang lebih setengah jam, karena puncak Marapi sudah terlihat jelas dari Cadas. Tak lama, Iwan dan Firman sudah kembali dari tempat mengisi air. Firman bertanya, "Cu, Andre sama Nopeng mana?" "Udah ke atas. Mereka gak mau nurut. Padahal udah aku larang berkali-kali. Udah aku tahan-tahan. Tapi kau tahulah keras kepalanya Andre." Sambil duduk bertiga dan berbincang-bincang mengenai Andre dan Nopeng, mereka berencana untuk melihat telaga warna yang berada di dekat Tugu 12. Mereka sepakat kalau dalam 1 jam Andre dan Nopeng belum kembali, mereka akan menyusul ke atas. Sementara itu, Andre dan Nopeng sudah hampir sampai puncak. Mereka berteriak sekuat-kuatnya hanya untuk memberitahu ketiga kawannya kalau mereka itu sudah hampir sampai puncak. "Woi, lihat kami woi." Kalau dipikir-pikir sebenarnya lambaian tangan dan sorakan Andre dan Nopeng itu sedikit berlebihan. Kentara sekali kalau mereka itu adalah orang yang masih awam tentang mendaki gunung. Tapi tak apa, setidaknya mereka terlihat bahagia di situ. Mimpi di awal untuk melihat matahari terbit pun kandas. Hari sudah terang benderang. Yang tersisa hanyalah hamparan hijau dan pemandangan yang indah dari ketinggian. Meski begitu, mimpi Andre dan Nopeng untuk mencapai puncak sudah tercapai. Udara dingin, angin yang kencang, dan sesekali tercium bau belerang merupakan ciri khas puncak Gunung Marapi. Mereka pun mengitari daerah sekitar puncak itu, dan keduanya menemukan sebuah batu bertuliskan Tugu Abel. Jadi dulu pernah ada pendaki berkebangsaan Eropa yang bernama Abel Tasman. Ia sedang melakukan ekspedisi saat tragedi Gunung Marapi tahun 1990-an terjadi. Saat terjadi letusan, Abel sedang berusaha untuk menyelamatkan pendaki wanita, tapi malang. Ia terkena lontaran batu dari letusan Gunung Marapi. Batu tersebut bersarang tepat di kepalanya. Akibatnya, ia pun meninggal seketika. Untuk mengenang jasanya, dibuatkanlah tugu yang bertuliskan Tugu Abel. Tugu Abel juga berfungsi sebagai petunjuk untuk turun ke Cadas, sehingga para pendaki memiliki acuan kalau mereka tersesat di puncak. Kembali ke Andre dan Nopeng sedang kegirangan. Di puncak, Andre kembali bertingkah kekanak-kanakan. Ia berlari sekencang-kencangnya menuju ke Tugu Abel, lalu memeluk dan mencium tugu itu. Alhasil,
Nopeng keheranan melihat tingkah si Andre. Beberapa pendaki lain yang juga ada di puncak pun merasa geli melihat kelakuan si Andre. Tapi Andre tidak peduli. Puas bertingkah konyol, Andre pun duduk di dekat Tugu Abel. Mereka berdua pun bercerita, bergurau, sambil tertawa terbahak-bahak, sambil sesekali minum ekstra jos yang mereka bawa. Asyik ya, Peng? Jiwa terasa tenang dan damai di atas sini. Yo Indre, tapi belum lengkap kalau kita belum ke puncak Merpati. Mending kita ke sana, Andre. Setelah cukup waktu beristirahat, mereka pun bergegas menuju ke puncak Merpati. Medan yang mereka lalui berupa jalan dengan hamparan bebatuan kecil, seperti sebuah lapangan. Peng, aman gak batu ini kita injak? Aku takut nih, bisa-bisa tanahnya lunak seperti lumpur hisap. Mati kita di sudutnya, Peng. Kau tenang aja, Andre. Aman itu kalau diinjak. Jalan aja gak apa-apa. Puncak Merpati merupakan puncak tertinggi di Gunung Marapi. Selain puncak Merpati, ada juga yang disebut puncak Garuda. Mereka berdua pun tiba di tepi sudut lapangan. Mereka duduk sejenak melihat pemandangan yang indah membentang. Tujuan utamanya adalah puncak Merpati. Tapi karena ada banyak hal yang membuat mereka takjub, akhirnya mereka harus berhenti beberapa kali untuk sekedar melihat-lihat sejenak. Bukannya bergegas menuju ke puncak Merpati, mereka justru duduk-duduk di ujung tebing sambil menghabiskan sisa air minum yang mereka bawa. Mereka kembali menyalakan rokok sambil berandai-andai. Dre, kalau seandainya kita jatuh dari sini, siapa yang akan nyelamatin kita ya? Ya nggak ada, Peng. Kita kan hanya berdua di sini. Udah jangan mikir aneh-aneh. Kita nikmati aja apa yang terlihat sekarang. Tanpa terasa, niat yang awalnya ingin singgah sebentar kembali menjadi wacana. Ketika keduanya berdiri dan mengarahkan pandangan ke berbagai sudut, mereka menikmati hamparan yang sangat indah, warna-warni, dan menyejukkan hati. Mereka pun lupa kepada tujuan utama mereka. Spontan Nopeng berlari turun untuk menikmati pesona tersebut dari dekat. Andre pun segera menyusul Nopeng. Hingga akhirnya mereka berdua sampai di hamparan ladang bunga yang sangat luas, indah, dan menawan hati. Hal itu membuat mereka ingin memetik bunga-bunga tersebut sebanyak mungkin. Kita petik yang banyak, Dre. Nanti kita bisa bagiin ke Uncu, Firman, dan Iwan. Sisanya kita bagikan ke teman-teman di sekolah, Peng. Mereka pun semakin bersemangat untuk memetik bunga Edelweiss hingga tas mereka penuh. Sudah beberapa waktu, Andre dan Nopeng terperangkap oleh pesona bunga Edelweiss. Mereka sampai lupa waktu dan lupa juga akan rencana mereka untuk menuju ke puncak Merpati. Sementara itu, dari kejauhan sudah tampak gumpalan kabut yang berjalan mendekati puncak. Kabut pun turun perlahan. Semakin lama, semakin dekat. Nopeng yang tengah asyik memetik bunga dikejutkan oleh orang yang tiba-tiba berada di sebelahnya. Orang tersebut tak jauh dari tempat Nopeng berdiri, hanya terpaut beberapa meter saja. Orang itu lalu bicara sambil memetik bunga Edelweiss dengan sangat hati-hati tanpa menoleh ke Nopeng sama sekali. Orang itu bilang, "Turunlah, Pak. Sebentar lagi kabut akan turun." Nopeng di situ bertanya, "Maaf, Bapak dari mana ya?" "Saya dari Gunung Pangilun Padang, Pak." Nopeng pun menoleh ke arah Andre yang masih asik dengan bunga Edelweiss di tangannya. "Andre, ayo kita turun. Kata Bapak ini kabut mau turun." "Astagfirullah, yang benar, Peng." "Iya. Kalau nggak percaya kau tanya aja ke Bapak ini." Tapi betapa kagetnya Nopeng ketika ia menoleh kembali ke arah bapak-bapak itu. Bapak-bapak itu sudah sangat jauh dari pandangan. "Loh, kok bapak-bapak itu udah di sana? Bukannya tadi kami masih ngobrol beberapa detik yang lalu?" Lalu Nopeng bergegas mendekati Andre dan dia bertanya, "Andre, kau lihat orang yang tadi?" "Lihat, Peng, tapi aku nggak terlalu memperhatikan. Aku terlalu asik memetik bunga. Lihat nih, udah banyak, Peng. Yuk kita turun aja. Perasaanku mulai nggak enak, Andre." "Tunggu dulu, Peng. Kita foto-foto dulu buat kenang-kenangan." Sejenak menyingkirkan kecemasannya, Nopeng pun setuju untuk foto-foto dan ia pun menampilkan gaya terbaiknya. "Sekarang kau, Andre, sini ku foto." Setelah selesai foto-foto, mereka sudah dihadapkan pada kabut. Kabut itu membuat mereka kesulitan mengingat jalan mana yang harus ditempuh untuk kembali ke Tugu Abel. Nopeng pun panik. Ia pun berputar-putar dan berlari mencari jalan untuk turun. Langkah Nopeng semakin cepat sehingga membuat Andre kewalahan untuk menyusulnya. Andre bilang, "Peng, tenanglah dulu.
Kita nggak boleh panik. Kita tunggu sampai kabut ini menipis. 1 jam berlalu. Akhirnya Iwan dan Uncu menjalankan misi untuk menyusul kedua temannya itu ke puncak. Uncu menginstruksikan Firman untuk tetap di Cadas, menjaga barang-barang mereka selagi Uncu dan Iwan ke puncak. Tak butuh waktu lama untuk Iwan dan Uncu sampai ke puncak. Setibanya di sana, masih banyak pendaki lain. Mereka pun beristirahat sejenak di Tugu Abel. Tapi Andre dan Nopeng belum terlihat. Sesekali mereka bertanya kepada pendaki yang hendak turun. Pendaki itu menjawab kalau mereka berdua itu ada di Taman Edelweiss. Uncu dan Iwan pun lega di situ. Ingat rencana mereka yang mau ke Telaga Warna? Keduanya pun bergegas menuju ke sana. Berbeda dengan Andre dan Nopeng, Iwan dan Uncu mengambil jalan dari sisi barat yang nantinya dipertemukan dengan Tugu Warna Merah, yaitu Tugu 12. Dari tugu itu, nantinya terlihat telaga warna yang banyak dibicarakan orang. Tapi setelah sampai di telaga itu, mereka merasa kalau pemandangan di situ tidak seindah apa yang orang-orang bicarakan. Setelah itu mereka memutuskan untuk kembali ke Tugu Abel. Mereka berpikir mungkin Andre dan Nopeng sudah menunggu di sana. Rasa curiga belum menghampiri Uncu dan Iwan sama sekali. Mereka yakin Andre dan Nopeng baik-baik saja. Seiring dengan perjalanan kembali ke Tugu, Uncu dan Iwan sudah melihat tanda-tanda kabut akan turun. Para pendaki yang ada di puncak pun bergegas turun. Mungkin sudah berjam-jam mereka berdua menunggu di Tugu Abel. Tapi Andre dan Nopeng belum juga melintas. Mereka kembali bertanya kepada pendaki yang turun. Di sisi lain, Firman akhirnya memutuskan untuk menyusul ke puncak. Gimana? Andre dan Nopeng mana? Uncu bilang, belum balik juga mereka. Tadi sih katanya ada yang melihat mereka di Taman Edelweiss. Ya udah, kita tunggu aja di sini kalau gitu. Sambil duduk, mereka terus memandangi setiap pendaki yang melintas. Sambil sesekali bertanya di mana Andre dan Nopeng. Salah satu pendaki bilang, "Oh, tadi masih ada di belakang." Tanpa curiga sedikit pun, mereka lagi-lagi ditenangkan oleh jawaban pendaki itu. Hingga para pendaki sudah mulai mengosongkan tempat. Mereka pun kembali bertanya kepada pendaki yang lewat. Tapi kali ini pendaki itu bilang, "Wah, udah gak ada orang di belakang. Tinggal kita aja nih." Mendengar jawaban itu, mereka pun terdiam. Pikiran mereka mulai aneh-aneh. Mungkin mereka berdua sudah turun duluan? Mungkin mereka ikut turun dengan pendaki lain dan ikut menghadiri acara di Malibu? Diam-diam Uncu mulai kesal kepada perilaku Andre dan Nopeng yang kekanak-kanakan. Mereka pun memutuskan untuk turun kembali ke Cadas. Sesampainya di Cadas, suasana masih sama. Hanya ada perlengkapan logistik mereka. Tidak ada tanda-tanda dari Andre dan Nopeng. Uncu pun menyarankan untuk bermalam di situ dan mendirikan tenda, supaya mereka bisa melihat orang yang lalu lalang naik turun. Siapa tahu Andre dan Nopeng lewat. Karena kalau dipaksakan turun juga, logistik mereka kurang dan tenaga mereka sudah terkuras. Namun beberapa saat kemudian, Uncu dan Iwan penasaran. Mereka pun berniat untuk kembali ke puncak untuk mencari Andre dan Nopeng lagi. "Man, jaga di sini dulu ya. Jangan kemana-mana. Pastikan kalau Andre dan Nopeng turun lewat jalur ini." Firman pun mengiyakan hal tersebut. Sudah hampir 3 jam, kabut tidak reda juga. Hal ini tidak biasa, karena pada umumnya kabut hanya bertahan paling tidak 1 jam lebih. Cuaca memang sangat tidak bersahabat, jadi sulit bagi mereka untuk naik dan mengitari area puncak. Uncu dan Iwan berjalan dengan langkah yang gontai. Mereka sudah mulai letih. Ditambah lagi kepanikan yang mulai menyerang karena kedua sahabatnya belum juga terlihat. Pikiran sudah mulai kemana-mana. Pertanyaan yang masih terngiang-ngiang di kepala mereka adalah, Nopeng dan Andre sudah turun lebih dulu atau masih ada di puncak? Uncu bertanya ke Iwan, "Wan, kira-kira mereka masih di atas nggak?" "Wah, nggak tahu aku. Antara yakin dan enggak. Dari tadi kita nunggu di Tugu Abel, pasti kita tahu kalau mereka turun. Tadi ada juga yang bilang mereka masih di sana. Tapi melihat cuaca, kok aneh rasanya kalau mereka masih di atas." Ketika di pertengahan jalur puncak, terlihat ada tenda baru berdiri. Di sekitar tenda itu, ada 2 orang. Satu laki-laki, satu perempuan. Mereka sedang duduk di sekitar api unggun. Kemudian pendaki laki-laki itu memanggil Uncu dan Iwan. "Oi, mau kemana? Singgah dululah sini." Mendengar tawaran itu,
Mereka berdua pun menghampiri pendaki itu dengan harapan mereka bisa mendapatkan petunjuk tentang Andre dan Nopeng. Sampainya di tenda itu, mereka pun berbincang-bincang. Pendaki laki-laki itu mengenalkan dirinya dengan nama Ferry. Uncu pun bercerita mengenai kronologi berpisahnya mereka dengan Andre dan Nopeng. Bang Ferry yang termasuk pendaki berpengalaman pun menyarankan mereka agar menunggu cuaca membaik dulu. Akhirnya Uncu dan Iwan memutuskan untuk tidak jadi ke puncak karena keadaan memang tidak memungkinkan. Mereka pun kembali ke tenda dengan membawa bekal dari Bang Ferry sambil berjalan dengan cepat. Akhirnya mereka tiba di dekat tenda yang mereka tadi dirikan. Tapi suasana menjadi hening ketika mereka melihat tenda mereka sudah tidak ada di lokasi semula. Dan Firman pun menghilang entah kemana. Masalah seolah-olah bertubi-tubi menghampiri mereka. Kemana tenda mereka? Dan bagaimana nasib mereka berlima di gunung itu? Tonton di part selanjutnya ya.